Pemengaruh atau influencer Ferry Irwandi terancam dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber Mabes TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring, atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Ya, seperti diketahui, belakangan ini Ferry Irwandi gencar menyuarakan aspirasi rakyat dalam aksi demonstrasi yang dimulai sejak 25 Agustus 2025. Namun, di antara suara lantang Ferry Irwandi, ditemukan dugaan tindak pidana yang dianggap sebagai pencemaran nama baik terhadap sebuah instansi negara, khususnya TNI. Alih-alih takut, Ferry Irwandi justru dengan tegas menyatakan siap menghadapi laporan tersebut. Namun, Polda Metro Jaya mengatakan laporan TNI terhadap Ferry Irwandi atas dugaan pencemaran nama baik terganjal putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atau dapat dikatakan, Ferry Irwandi tidak terancam pidana karena laporan TNI terganjal putusan. Untuk mengetahui fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta Ferry Irwandi siap hadapi laporan TNI versi Cumi Top 5. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI melakukan konsultasi hukum dengan Polda Metro Jaya pada Senin 8 September 2025. Konsultasi tersebut dilakukan setelah adanya klaim temuan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Ferry Irwandi, Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber Mabes TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring menegaskan bahwa pihaknya sudah memutuskan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut atas temuan tersebut. Kami menemukan hasil dari patroli cyber. Kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber Mabes TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring diketahui enggan membeberkan lebih lanjut temuan tindak pidana apa yang didapatkan dan menyasar pada Ferry Irwandi. Ia hanya menyinggung adanya salah satu pernyataan Ferry Irwandi yang membicarakan perihal algoritma media sosial. Pak, ini terkait apanya, Pak? Nanti dong, itu kan nanti kan ada penyidikan. Nanti biar kita lanjutkan. Saya pikir itu dulu saja. Mungkin 1 atau 2 Pak, apa yang nanti saja, kita nggak bisa. Menanggapi hak tersebut, Ferry Irwandi pun merasa bingung. Namun, ia tetap secara tegas menyatakan siap menghadapi laporan tersebut. Nggak tahu. Dan benar-benar kalau misalnya itu ternyata naik tuh ya, saya malah penasaran sendiri. Teman-teman mungkin tahu yang mana ya? Nggak tahu, nggak nyebut siapa, nggak nyebut siapa gitu. Iya, jadi bingung aja kenapa gitu loh. Jadi kita juga bingung apa gitu loh. Tapi kalau misalnya eskalasi lagi ya kita nggak tahu ya. Saya warga negara, kan negara ini kan dilindungi sama aturan ya. Ya misalnya kita ngomong TNI Polri gitu. Kalau ada yang waktu itu nanya takut nggak bang? Itu lu bisa dilaporin TNI ke Polri gitu. Ya nggak takut lah.
Karena kan saya percaya TNI dan Polri itu harusnya tusinya melindungi masyarakatnya, bukan memanjarakan masyarakatnya kan. Jadi aneh saja kalau misalnya, dan itu bakal lucu sekali di penjara karena laporan TNI kan lucu banget. Kalau saya sih ngerasa karena udah ada niat untuk menempuh jalur formal, ya kalau itu jalur formal saya hadapi. Kalau diskusikan apa yang mau didiskusikan saya juga bingung tuh. Karena kan balik lagi. Sempat ditanya tuh, ya apa yang mau didiskusikan dulu nih gitu. Kalau cuma mau ngecek check and balance ya monggo silakan. Saya di sini kok nggak kemana-mana. Makanya saya bingung gitu. Kalau duduk bareng ya apa yang mau dibicarakan ya dijelaskan dulu apa gitu. Saya nggak punya senjata, saya nggak punya relasi kuasa, saya bukan pejabat juga, saya bukan siapa-siapa. Dan apa yang terjadi sama saya kan saya nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau memang itu sebagai eskalasi hukum ya, sebagai satu misalnya di persidangan atau di ini, ya saya siap kok gitu. Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber Mabes TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring, mengklaim bahwa ia telah meminta stafnya untuk menghubungi Ferry Irwandi, tetapi Ferry Irwandi disebut tidak dapat dihubungi. Kami coba handphonenya mati nggak bisa, staf saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dansat Cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa itu. Ferry Irwandi membantah tudingan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak mendapatkan pesan atau telepon masuk hingga saat ini. Iya, kayaknya teman-teman wartawan ngubungin aja dari kemarin. Saya juga bingung kenapa nggak bisa dihubungi. Salah nomor kali. Sampai sekarang saya bisa kok dicek, nggak ada WA masuk atau SMS masuk ke nomor saya. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, upaya Komandan Satuan Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring yang mencari tindak pidana terhadap Ferry Irwandi, dianggap menyimpang dari fungsi pokok tentara untuk menjaga pertahanan negara. Usman menilai, TNI tidak perlu terlibat dalam keamanan tindak pidana masyarakat sipil. Jadi, kami meminta agar Menteri Pertahanan Panglima TNI mengkoreksi langkah Komandan Satuan Cyber yang mendatangi Polda Metro Jaya dan mengurungkan niat untuk mempersoalkan Ferry Irwandi. Kami menyesalkan langkah sejumlah anggota TNI yang membidangi ancaman cyber, mendatangi Polda Metro Jaya dan menyampaikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Saya kira itu bukanlah bagian dari tugas pokok dan fungsi TNI di bidang pertahanan. Kalaupun berbicara tentang ancaman siber yang benar adalah ancaman siber dalam pengertian ancaman siber di bidang pertahanan atau yang dikenal sebagai cyber defense. Bukan cyber security threats, melainkan cyber defense threats. Jadi, seandainya sistem pertahanan nasional kita terancam dunia cybernya oleh serangan siber dari luar negeri, itulah tugas TNI. Itu pun harus ada keputusan politik negara. Tetapi, kalau ada warga negara di dalam negeri menyuarakan pendapatnya terkait dengan berbagai masalah sosial, masalah politik, apalagi Ferry Irwandi sangat kritis terkait dengan darurat militer, atau kritis terhadap dugaan keterlibatan pihak tertentu di dalam penjarahan dan kerusuhan selama akhir Agustus, tanggal 28, 29, tanggal 30 Agustus. Saya kira itu adalah bagian dari haknya Ferry Irwandi untuk menyatakan pendapatnya sebagai bentuk partisipasinya kepada urusan publik dan sebagai haknya untuk menyampaikan atau mengungkapkan apa yang salah, termasuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan atau mengawasi jalannya katakanlah lembaga-lembaga negara itu. Jadi kami meminta agar Menteri Pertahanan Panglima TNI mengkoreksi langkah Komandan Satuan Cyber yang mendatangi Polda Metro Jaya dan mengurungkan niat untuk mempersoalkan Ferry Irwandi ke dalam ranah pidana.
Yang kedua, saya meminta kepada Komisi 1 juga untuk mengklarifikasi permasalahan ini dengan Panglima TNI agar tidak berujung pada penyimpangan lebih jauh dari tugas pokok dan fungsi dari TNI di dalam melaksanakan kebijakan pertahanan. Dan yang ketiga, saya berharap pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, untuk tidak melanjutkan proses pelaporan atau proses penyampaian dugaan tindak pidana dalam kasus Ferry Irwandi. Saya khawatir itu akan menempatkan pihak kepolisian berada di bawah intervensi atau di bawah bayang-bayang militer gitu. Dan tentu saja kita ingin agar dua lembaga ini menjalankan tugasnya, TNI dalam pertahanan luar negeri dan Polri dalam keamanan dalam negeri. TNI untuk urusan pertahanan strategis keluar musuh negara dan polisi ke dalam mengayomi melindungi masyarakat. Polda Metro Jaya mengatakan laporan TNI terhadap Ferry Irwandi atas dugaan pencemaran nama baik terganjal putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atau dapat dikatakan, Ferry Irwandi tidak terancam pidana karena laporan TNI terganjal putusan. Menanggapi hal tersebut, Ferry Irwandi hanya mengatakan bahwa dirinya akan mengikuti proses yang ada sesuai dengan arahan. Ya kan update terbaru katanya nggak bisa diproses ya karena keputusan MK sendiri lembaga nggak bisa ngelaporin pencemaran nama baik segala macam ya itu sih responnya jadi ya nggak ada apa-apa. Saya bingung karena kan instansi nggak bisa tersinggung, nggak boleh tersinggung kan aturannya kan nggak ada gitu. Nah itu saya 10 tahun jadi pemerintah. Ya dalam pemerintahan saya 10 tahun jadi PNS gitu dan seharusnya spiritnya kan begitu ya. Kalau sampai ke instansi yang tugasnya pengamanan lagi kan untuk melindungi rakyatnya tersinggung dan rakyatnya kan lucu. Dan kalaupun diproses saya juga bingung apanya yang dicemarkan ya. Nggak pernah ngerasa kayak gitu sih Kak karena mewakili lah. Nggak juga lah, maksud aku masih manusia biasa. Aku cuma pengen ya orang yang cinta aja sama negara ya karena satu dan hal lain karena beberapa hal gitu banyak teman-teman yang menitipkan aspirasi ya kita punya platform ya kita bicara kita nggak menyudutkan siapapun atau mencemarkan nama baik siapapun gitu. Emang dari awal pun saat isu itu naik kan nggak ada tuh, saya nggak pernah teriak kriminalisasi atau saya wah ini nggak. Saya bilang saya di sini di Jakarta saya mau ngejam nih di Pejaten jam 7. Ya karena kalau kita bersih kenapa harus risih kan? Nah kalaupun misalnya itu dianggap sebagai suatu tindakan yang kesalahan ya konsekuensinya saya hadapi.